Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi sosiologi perdesaan dan perkotaan dengan judul Dinamika Masyarakat Kota. Poin yang pertama, A. Kota dan pemukiman kumuh. 1. Definisi dari pemukiman kumuh. Pengertian pemukiman. Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang berarti perumahan, dan kata human settlement yang berarti pemukiman. Sedangkan kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum atau sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari penghasilan dan perekonomian kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan oleh kelas atas atau orang yang sudah mapan kepada kelas bawah orang yang belum mapan. Jadi, arti dari pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak dihuni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan dan sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas dan tidak memenuhi syarat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang poin kedua, yaitu faktor penyebab pemukiman kumuh. Yang A. Faktor ekonomi. Sebagian besar masyarakat yang bermukim pada kawasan pemukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pekerjaan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang B. Faktor geografi dan lingkungan. Dalam hal ini berkaitan dengan lokasi dan ketersediaan lahan, yang mana saat ini lahan perkotaan khususnya dengan peruntukan lahan sebagai lahan perumahan semakin sulit untuk didapatkan. Yang C. Faktor psikologi. Manusia dan lingkungan sejatinya sudah melakukan interaksi satu sama lain yang sudah menjadi ketersediaan. Interaksi yang terjadi dapat berupa saling tolong-menolong ataupun saling menguasai. Yang D. Faktor fisik lingkungan. Faktor utama yang menyebabkan kekumuhan adalah kualitas bangunan. Hal ini disebabkan jika umur bangunan sudah tua, maka kualitas bangunan akan ikut menurun. Selain itu juga dipengaruhi oleh kualitas material bangunan tersebut. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Menurut ahli Abdul Yasni 1987, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Sosiolo 1988 menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertian, yaitu secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis formal adalah kejahatan adalah tingkatan laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologis adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ada ditemukannya undang-undang. Secara sosiologis, kriminalitas atau kejahatan dapat segala perilaku manusia yang dapat menimbulkan banyak kerugian materi, psikologi, gangguan kehidupan bersama. Secara hukum, didefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut Undang-Undang Dasar adalah pelanggaran dan penggunaan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti penyelidikan, tuntutan, dakwaan, dan vonis untuk meresponnya. Baiklah, poin selanjutnya, faktor penyebab kriminalitas. Penyebab kriminalitas menurut para ahli, yang pertama, menurut pandangan Seppo Rovie pada tahun 1985,
Faktor personal, yang mana di dalam faktor personal tersebut terdapat faktor biologis seperti umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain. Faktor situasional seperti situasi konflik dan faktor tempat dan waktu. Yang kedua, menurut Cesare Lombroso tahun 1876, yaitu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Kriminalitas terjadi karena seseorang tersebut tidak memiliki pendidikan dan haus akan sesuatu yang negatif. Poin terakhir yaitu upaya penanggulangan atau cara mengatasi kriminalitas. Dapat dengan dua cara, yaitu faktor lembutnya seperti melakukan penyuluhan atau lebih memperhatikan seseorang penjahat tersebut. Yang kedua, dengan cara kekerasan, yaitu melakukan penangkapan hingga penembakan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Lebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.